Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini insyaallah sahabat Quran kita akan membahas sifat-sifat huruf ta. Huruf ta ini adalah huruf yang unik dan beda sama huruf-huruf yang lainnya, di mana huruf ta ini adalah huruf yang terkuat di antara huruf-huruf yang lain. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat yang semuanya adalah sifat-sifat yang kuat. Yang pertama, sifatnya adalah sifat jahr. Jahr itu yaitu nahan nafasnya. Jadi ketika melafalkan huruf ta, seperti nahan suaranya dan nahan nafasnya. Sifat kedua adalah sifat syiddah, yaitu menahan suara yang tertahan, ya. Jadi suaranya tertahan. Jadi tidak keluar suara ketika melafalkan huruf ta. Yang ketiga sifat isti'la, yaitu pangkal lidahnya lebih ke langit-langit atau naik ke langit-langit. Terus sifat itbaq, sebagian besar dari muka mulut yaitu muka lidah yaitu naik ke langit-langit atau agak nempel ke langit-langit. Yang kelima adalah sifat ismat, juga ini adalah sifat yang kuat. Yang terakhir adalah sifat qalqalah. Ya. Kita sahabat Quran mungkin sudah tahu ya, sudah pintar pasti ya, huruf-huruf qalqalah ada 5 ya. Yang kita sudah bahas adalah huruf jim dan huruf dal dan juga huruf ba. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat qalqalah di huruf ta. Jadi 5 sifat yang pertama, jahar, syiddah, isti'la dan itbaq, ismat, ini adalah sifat-sifat yang terkuat ya. Jadi ini sifat-sifat 5 ini yang kuat ini dia yang membuat huruf ta ini sifat huruf yang terkuat antara 28 huruf hijaiyah yang lainnya. Mari kita bersama-sama latihan atau bersama-sama mencoba bagaimana pelafalan huruf ta yang kuat ini. Ta, ti, tu, ato. Ta, ti, tu, ato. Mungkin sahabat Quran merasa apa bedanya sih Kak sama huruf dal misalnya? Apa bedanya sama huruf ta? Memang ta sama ta sama dal di makhraj yang sama ya, tapi karena memiliki masing-masing sifat-sifat yang berbeda, itulah yang membuat setiap huruf itu adalah huruf yang sifatnya beda sama yang lainnya. Jadi huruf ta huruf yang kuat, huruf ta lemah, dal ya agak lemah juga. Dan kalau kita lihat huruf ta ini dia karena memiliki 5 sifat yang kuat ini, jadi kita tidak bisa menyamakan dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya ketika membaca huruf ta yang bergandengan dengan huruf ta, jadi kita tidak bisa meremehkan huruf ta atau huruf ta ini atau menyamakan suaranya dengan huruf ta. Jadi tato misalnya huruf harusnya kita bacanya ta ya, terus bergandengan huruf ta jadi bacanya to, jadi seolah-olah huruf ta tapi tambah o belakangnya, to. Nah, itu salah. Tapi karena apa? Karena di situ isti'la'nya nggak dapat, itbaqnya juga nggak dapat. Jadi ketika melafalkan huruf ta itu lidah kita harus seperti ini dan mendekati ke langit-langit. Jadi bacanya to, bukan to. Kalau to berarti nih gerakan bibirnya ketika pelafalan huruf ta itu tidak boleh menggerak bibir. Ya, jadi bukan to, karena ini Kak kita pengen suara huruf ta-nya tebal, jadi kita gerakan bibir. Nah, itu tidak boleh. Karena huruf-huruf bibir kita sudah bahas tidak ada diantaranya huruf ta. Jadi ketika melafalkan huruf ta perhatikan jangan sampai bibirnya bergerak ya. To, dan suara tebalnya kita dapat juga. To, ti. Walaupun huruf ta kasrah tetap dia tebal. Seperti itu. Tapi memang levelnya beda. Jadi nggak bisa kita maksa huruf ta yang fathah disamakan dengan huruf ta yang kasrah. Misalnya huruf ta yang fathah kuat kan? Ta. Terus huruf ta yang kasrah dia level tebalnya agak sedikit rendah. Jadi nggak bisa disamain, misalnya nggak bisa disamain nggak, tapi seperti itu. Jadi setiap huruf walaupun dia memiliki sifat yang sama, tapi kalau dia sudah harakatnya sudah berbeda, misalnya dari fathah ke kasrah ke dhamma ataupun sukun, dia juga agak sedikit berbeda. Misalnya khususnya ketika dari segi tebal atau tipisnya. Ya. Ketika melafalkan huruf ta, usahakan tidak menyamakan huruf ta atau menyamakan dengan huruf dal. Memang ta dengan dal sama ada sifat qalqalah, tapi tidak sama. Misalnya
ad sama ato, beda suaranya ya. Juga misalnya huruf ta memiliki sifat syiddah, at. Itu tidak bisa disamakan dengan huruf ta, at, seperti itu. Nah, kenapa di sini di huruf ta ada sifat qalqalah? Karena huruf syiddah ini, memang huruf syiddah ini salah satu cara supaya huruf ini tidak berhenti suaranya atau tidak berhenti nafasnya atau anginnya, maka kita diberi sifat qalqalah supaya lebih gampang ketika melafalkan huruf ta. Ta, ti, tu, at. Dan juga sahabat Quran ketika melafalkan misalnya apa ya? Di ta'awudz ya. Ketika melafalkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaiton, dengan syaito. Ya, kalau kita bacanya syaito, berarti itu huruf ta, tapi setelahnya kita tambah atau huruf t kita tambah o belakangnya, syaito. Itu tidak boleh. Tapi syaito. Jadi kita ketika melafalkan huruf to itu kita merasa angin itu di mulut itu sangat kencang. To dan angin itu masih di posisi di dalam. Jadi nggak keluar. Kalau kita melafalkan huruf ta atau tadi ta yang setelahnya ada o, itu posisi lidah kita kayak gini, to. Jadi anginnya keluar. Nah, tapi kalau melafalkan huruf to, anginnya tetap di dalam mulut. Jadi to seperti itu. Mari kita sama-sama buka surat At-Tariq ayat 1 dan 2. Di situ insya Allah kita belajar bagaimana cara melafalkan huruf to yang bertasydid. Nah, baik. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Shadaqallahul azim. Perhatikan di ayat pertama at-tariq ya. Dengan at-to bukan to ya, tapi to. Perhatikan gerakan bibirnya tidak bergerak ketika melafalkan huruf to, dan juga suara huruf to sangat kencang karena memiliki dua sifat yang kuat atau semua sifatnya kuat. Di antara yang kuatnya adalah sifat sifat isti'la dan sifat idbaq. Dan di ayat yang kedua wa ma adraka mat-tariq ya, ada. Nah, di situ huruf dal. Jadi sahabat Quran bisa membedakan antara makhraj huruf dal dan membedakan antara huruf makhraj huruf ta. Wa ma ada tipis, wa ma adraka mat-tariq ya, ta agak tebal suara huruf ta-nya. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk latihan huruf makhraj huruf ta, dan mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf dha ya. Perhatikan huruf dha ya. Sifat-sifat huruf dha ada 5 sifat, yaitu jahar, rakhawa, isti'la, itbaq dan ismat. Apa bedanya huruf dha, dha sama huruf tha? Memang makhrajnya sama, tapi sifat-sifatnya yang berbeda. Di antara sifat-sifat yang berbeda adalah sifat isti'la dan sifat itbaq, di mana dua sifat ini adalah membawa atau menjadikan huruf dha ini lebih dominan ke huruf yang kuat ya, karena memiliki sifat-sifat yang kuat. Selain sifat isti'la dan itbaq, huruf dha ini memiliki juga sifat jahar, rakhawa dan ismat. Jahar ini artinya nafasnya yang ditahan. Jadi ketika melafalkan huruf dha, walaupun kita merasa angin keluar, tapi nafasnya yang ditahan. Allah. Jadi nggak ada angin berlebihan. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu ketika melafalkan huruf dha itu tidak lembut ya. Maksudnya terlalu menekan lidah. Jadi dha. Nah, seperti itu. Jadi kalau terlalu menekan lidah ya, pinggir lidah ini, jadi mendengar akan mengeluarkan suara yang tidak enak. Dha ya. Jadi seperti itu. Jadi suara huruf dha itu suaranya yang lembut ya. Allah. Jadi kalau terlalu ketekan dia akan menjadi huruf hams, bukan lagi huruf jahar ya. Allah ya.
Terus sifat rakhawah ini khusus ketika lebih jelas lagi sifat ini ketika sukun. Jadi au seperti itu. Jadi ada waktu ya, bukan syiddah, bukan bukan tawassul, bukan tapi dia agak hurufnya agak kendor. Seperti itu. Dan sifat isti'la ini artinya adalah pangkal lidah ya, punggung lidah ini naik ke atas atau ke langit-langit. Jadi agak menempel, tapi tidak perlu nempel ya, karena huruf wa. Jadi lidah kita seperti kita ditukuk, jadi anginnya tidak keluar ya, wa. Ada juga sifat itbaq di mana sebagian besar dari lidah yaitu menempel atau mendekati ke langit-langit. Jadi suara huruf wa ini kencang. Wa seperti itu. Bukan za, tapi wa. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga ketika misalnya huruf zal di ayat yang sama dengan huruf dha. Jadi menyamakan za. Ya, huruf za sama huruf dha beda ya. Walaupun mereka di makhraj yang sama. Za tipis ya, istifal, infitah, za seperti itu. Tapi kalau huruf dha dia isti'la sama idgham. Jadi lidah kita ditekuk. Allah seperti itu. Terus ada sifat terakhir yaitu sifat ismat. Sifat ismat ini artinya tidak lancar dan ketika melafal huruf itu berhati-hati. Nah, kenapa? Jadi tidak lancar, bukan Allah, enggak, tapi Allah. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terlalu ketekan, jangan sampai lidah kita terlalu keluar, jangan sampai banyak yang harus kita saat kita melafalkan huruf dha itu kita harus hati-hati. Jadi huruf ini tidak termasuk huruf ismat, di mana hurufnya artinya apa? Ismat ini adalah artinya tidak lancar dan harus kita ketika melafal huruf ini berhati-hati. Jadi Allah nggak boleh terlalu tekan, nggak boleh terlalu jauh atau lidah kita terlalu jauh dari gigi seri-seri. Jadi enggak, tapi Allah menyentuh saja, tidak boleh ditekan. Kita sahabat Quran, kita bersama-sama latihan dulu bagaimana cara pelafalan huruf dha dan perhatiin sifat-sifatnya. Allah, Alli, Allahu, Allahu, Allah, Alli, Allahu, Allahu. Perhatikan tadi sifat jahar ya, nafasnya ditahan, jadi au ya. Jadi walaupun ada tisu ataupun kita taruh tangan kita di hadapan mulut kita, itu tidak ada yang angin yang berlebihan, enggak, tapi au enggak nyampe. Walaupun kita misalnya usaha mendekati ke mulut, au tetap tidak keluar nafas karena memiliki sifat jahar yaitu nafas yang ditahan. Dan juga sifat rakhawah khususnya jelas sekali ketika sukun yaitu tidak boleh enggak, tapi Terus isti'la sama itbaq sudah harus dijelaskan, dalam harakat apapun harus tebal suaranya. Allah. Tapi kalau misalnya kasrah ya memang levelnya agak beda tapi tetap tebal. Tetap dia isti'la, tetap dia itbaq. Tapi tidak boleh berlebihan, enggak, tapi Jadi huruf-huruf bahasa Arab ini dia keluarnya santai ya, nggak boleh kita memaksa, karena kalau huruf-huruf ini keluarnya dengan cara paksa atau misalnya kita tegang atau misalnya takut salah, nah itu nanti keluarnya tidak sempurna atau keluarnya ya tidak enak. Ya, jadi kalau misalnya kita ngaji nih depan guru, karena kita pengen ngajinya bagus atau sempurna, jadi kita bacanya itu huruf-hurufnya kedengaran suaranya tegang. Nah, jadi sifat-sifatnya pun nanti tidak jelas. Nah, jadi ketika melafalkan khususnya huruf dha, bacanya dengan isti'la dan itbaq yang sempurna, maka Allah keluarnya jangan enggak, tapi Allah. Dan juga ada juga yang sering kesalahan yang terjadi itu adalah keliru antara huruf dha dengan huruf dha ya, yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Jadi huruf dha ini lidah kita keluar ya, Allah. Tapi ketika melafalkan huruf dha itu makhrajnya kan pinggir lidah kanan kiri atau dua-duanya, dan bagian dalam. Jadi lidah kita di dalam. Memang sama-sama tebal, sama-sama isti'la, sama-sama itbaq, tapi posisi lidah berbeda. Jadi ketika melafalkan huruf dha, tapi ketika melafalkan huruf dha, lidah kita di dalam seperti itu. Mari kita sahabat Quran mempraktekkan cara pelafalan huruf dha dalam
ayat Al-Quran di surat Al-Lail ayat 14. Dan di ayat ini memang saya sengaja milih ayat ini karena di awal ayat ini ada huruf dal, terus diakhiri dengan huruf dha. Jadi perhatikan bersama-sama, jangan sampai kita keliru antara huruf dal dan huruf dha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى صدق الله العظيم. Perhatikan fa'andha, dhanya tipis ya. Terus naron talawwa. Nah, dha yang bertasydid juga, jadi rakhawahnya dapat, isti'la dan idghaqnya juga jelas sekali, talawwa. Ya, mudah-mudahan sahabat Quran bisa membedakan ya antara makhraj huruf dzal dan dha dan huruf dhad. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bacanya sama seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf ain. Nah, sifat-sifat huruf ain ini perlu konsisten yang luar biasa. Kenapa? Karena huruf ini memang huruf yang unik ya, dan juga banyak yang diantara kita belum bisa membacanya dengan fasih. Sifat-sifat huruf ain ini adalah sifatnya adalah jahr, terus bainiyah atau tawassut, terus istifal, infitah dan ismat. Sifat jahr, sebelum kita lebih mendetail membahas satu persatu sifat-sifatnya, kita belajar dulu cara pelafalan huruf ain. Jadi huruf ain makhrajnya kan dari tengah-tengah bagian tenggorokan. Nah, jadi ketika melafalnya untuk pemula tidak apa-apa, kita memegang bagian tengah-tengah dari tenggorokan. Di mana di situ ketika melafalkan huruf ain kita akan merasa getaran pita suara kita. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya, sifat yang pertama di huruf ain adalah sifat jahr. Jahr itu nafas yang ditahan. Nah, berarti ketika melafalkan huruf ain, nafas kita ditahan. Nah, itu tidak boleh. Jadi ya, jadi ketika kita taruh tangan kita di depan, nggak ada angin ya. Yang sifat kedua adalah tawassut atau bainiyah, yaitu huruf ain tidak terlalu kendor dan tidak terlalu keras. Jadi tengah-tengah. Jadi khususnya sifat ini jelas ketika sukun. Jadi coba sahabat Quran pegang bagian tengah-tengah tenggorokannya dan coba melafalkan huruf ain yang sukun. Jadi berasa sekali ya di bagian tengah-tengah tenggorokan itu pita suaranya agak menyempit. Tapi jangan terlalu kencang. Enggak. Atau misalnya terlalu kendor. Enggak, tapi tengah-tengah, tawassut. Seperti itu. Dan ketika melafalkan huruf ain, itu juga ada dua sifat lagi, yaitu infitah dan istifal. Istifal itu lidah kita datar. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu melafalkan huruf ain, sedangkan huruf ain itu lidahnya istifal, datar, bukan tapi Karena apa? Ketika kita melafalkan ain, itu udara yang seharusnya keluar dari mulut mengalih ke hidung. Jadi harusnya seperti itu. Dan juga memiliki sifat lagi, yaitu sifat infitah. Jadi sebagian besar dari lidah agak jauh dari langit-langit. Jadi dengan tapi seperti itu. Jadi untuk misalnya kita baca ta'awud dengan enggak. Kalau kita berarti mulut kita ini penuh dengan angin, sedangkan dia bukan isti'la, bukan idghaq, bukan. Jadi anginnya harus keluar. Ya. Bukan nafasnya, tapi nafas ditahan, tapi suara hurufnya gitu. Dengan atau menyamakan hamzah dengan huruf ain juga itu tidak boleh. Ya, lidahnya usahakan datar, istifal, infitah,
Terus ketika pelafalan huruf ain yang dhammah jangan kalau berarti lidah kita ini bagian punggungnya itu naik ke atas jadi kedengaran ya iya tebal, terus juga ainnya anginnya keluar dari hidung. Jadi ya. Kita baca lagi tipis ya, istifal, infitah, terus buka mulutnya terus ya. Terus yang terakhir adalah jangan tapi Terus ya, ketika sukun perhatikan harus ada sifat tawassutnya. Jangan enggak. Jadi misalnya kita baca siratal ladzina an'amta dengan an'am ya. Kalau berarti sifat istifalnya tidak ada. Jadi an'amta alaihim dengan tapi seperti itu. Mari sahabat Quran kita buka bersama-sama surat Asy-Syarh ayat 4, 5 dan 6 dan perhatikan di setiap ayat tersebut ada huruf ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Shadaqallahul azim. Baik, perhatikan sahabat Quran, setiap huruf, setiap ayat khususnya yang kita baca barusan yaitu ada huruf ain. Wa rafa'na. Jadi ketika melafalkan huruf ain menunjukkan wa rafa'na, disamain dengan huruf hamzah wa rafa'na ya. Jadi wa rafa' dan bacanya dengan sifat istifal wa rafa' ya. Lidah kita datar dan juga kita buka mulut wa rafa'. Terus sifat tawassut atau bainiyah. Jadi wa rafa'na. Terus di ayat berikutnya fa inna ma'al 'usri. Walaupun harakatnya beda sama tapi sifat-sifatnya tetap sama. Jadi sahabat Quran jangan lupa ketika melafalkan huruf ain jangan pernah menyamakan antara huruf ain dengan huruf hamzah. Ya, khususnya ketika ta'awudz ya, seringkali saya mendengar kalau ta'awudz itu a'udzu, tapi seharusnya a'udzu seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan latihan untuk pelafalan huruf ain dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua sahabat Quran diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.